Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 8 SMP IT Tahfidzul Quran Ulil Albab Karanganyar yang Ustazah sayangi, yang Ustazah cintai, yang Ustazah banggakan. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Mudah-mudahan senantiasa diberikan kelimpahan nikmat iman, Islam, dan istiqomah sehingga kita bisa menjalankan apapun dengan ruhiyah yang kuat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Hari ini kita bisa bersua kembali bersama Ustrihan dalam Mapel Bahasa Indonesia. Dan tentunya untuk kali ini kita akan menuju ke materi yang baru ya. Semuanya sudah siap. Kalau sudah siap, sekarang dicek lagi kesiapannya, yakni alat tulisnya. Nanti silahkan ada sesuatu yang penting boleh kalian catat ya, setelah disimak kemudian bisa dicatat. Nah, sudah ya? Yuk, kalau sudah kita awali pertemuan kali ini ya, yang nanti kita akan membahas mengupas tentang teks ulasan. Apa itu ulasan? Apa itu teks ulasan? Nanti kita akan bahas pada pertemuan kali ini. Siap? Bisa diawali ya, bisa disimak dengan baik. Yuk, sebelum memulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi bisa memperlancar acara kita, pertemuan kita pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya bisa lihat di slide yang ada ya. Itu ada beberapa karya, kira-kira itu apa ya anak-anakku semuanya? Ada tumpukan buku, yaitu buku-buku yang mudah-mudahan kita menjadi pecinta pembaca buku. Kemudian ada kumpulan puisi, ada film, kemudian ada lukisan. Nah, di bawah ada Maher Zain, yaitu seorang penyanyi ya. Kemudian ada tari saman, pertunjukan tari saman, dan terakhir ada novel karya Terelie. Nah, di situ kalau Ustazah menuliskan seperti itu apa maksudnya? Nah, itu semua yang ada di layar adalah karya yang bisa kita ulas. Biasanya setelah kita membaca novel, membaca puisi, ataupun membaca melihat lukisan ya, ataupun mungkin setelah kita menonton film, menonton pertunjukan, tentunya terlontar dari diri kita ada komentar-komentar, misalnya Masya Allah bagus sekali Leo, ini layak sekali untuk besok ditonton lagi. Wah, saya sudah nggak sabar menunggu untuk film-film selanjutnya. Nah, itu semuanya tadi termasuk dalam ulasan. Jadi ketika kita mengomentari sesuatu karya yang setelah kita lihat, setelah kita baca, setelah kita tonton, kita saksikan, kita kemudian berkomentar, layak tidakkah itu ditonton lagi, bagus tidaknya kita ketika mau membaca lagi. Nah, itu termasuk kita sudah melakukan proses mengulas karya. Nah, sudah siap? Sekarang kita lanjut ya. Teks ulasan, apa tuh itu teks ulasan? Teks ulasan yaitu suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, buku, antologi puisi atau kumpulan puisi, lukisan, pertunjukan, atau lagu. Nah, itu termasuk dalam teks ulasan. Dan teks ulasan itu sama dengan resensi. Mungkin kalian sudah pernah mendengar kata resensi. Itu sama dengan teks ulasan. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan terlebih dahulu mengetahui apa saja kompetensi dasar yang akan kita pelajari bersama-sama. Ada beberapa kompetensi dasar atau KD-nya, yakni 3.11 mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah dan sebagainya yang dibaca atau diperdengarkan. 4.11 menceritakan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya yang dibaca atau didengar. 3.12
menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan yang didengar dan dibaca. Dan KD terakhir 4.12 yakni menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan ataupun aspek lisan. Nah, karena kompetensi dasarnya cukup banyak, jadi kita di pembahasan materi ini tidak hanya satu pertemuan, nanti tidak selesai dan disambung di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Kemudian tujuan kita mempelajari teks ulasan itu untuk apa? Kok setiap karya harus diulas? Itu tujuannya untuk apa? Nah, tentu ada pertanyaan seperti itu ya. Tujuan teks ulasan itu yang pertama memberitahu pembaca mengenai kelebihan dan kekurangan suatu karya. Jadi setelah sebuah karya itu diulas, maka biar pembaca itu mengetahui kelebihan dan kekurangannya itu apa. Kemudian tujuan berikutnya menyampaikan sudut pandang atau penilaian individu terhadap suatu karya. Yang ketiga, membantu membaca untuk mempertimbangkan suatu karya yang akan dibaca atau dilihat. Yang keempat, memberikan suatu informasi kepada publik. Nah, jadi informasi seputar apa saja toh karya yang dibaca. Nah, itu dari salah satu tujuan teks ulasan. Berikutnya fungsi teks ulasan itu apa saja? Nah, fungsinya dapat mempengaruhi pembaca untuk lebih jelas melihat karya yang sedang diulas. Kemudian sebagai bentuk media pengenalan. Dapat diartikan sebagai bentuk penilaian terhadap suatu karya yang diulas. Dan terakhir, bentuk bukti dan perhatian terhadap karya yang patut diakui dan perlu dilihat. Itu tadi fungsi teks ulasan. Berikutnya, ciri-ciri teks ulasan. Nah, teks ulasan atau resensi itu ciri-cirinya apa saja ya? Ciri-cirinya meliputi berisikan informasi yang didasari dengan pandangan atau opini penulis terkait sebuah karya atau produk. Jadi isinya tentang informasi. Yang kedua, memiliki struktur teks ulasan. Yang ketiga, pendapat atau opini berdasarkan dengan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, mempunyai sebutan lain yakni resensi. Nah, itu tadi ciri-ciri teks ulasan. Berikutnya kita akan membahas mengenai struktur teks ulasan. Jadi ketika kita mau membuat atau menulis sebuah ulasan, itu kita perlu mengetahui strukturnya dulu. Yang harus ada tahap-tahapnya dari teks ulasan itu apa saja. Di awal, jadi di atas, di awal dari teks ulasan, itu berisi identitas karya. Nah, pertama kali identitas karya. Itu meliputi apa isinya? Jadi kalau kita setelah membaca novel, itu kita mau membuat ulasan, mau mengulas. Itu yang pertama identitas karya dulu. Jadi ketika novel itu kita sebutkan dulu judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya apa, kapan tahun terbit, kemudian tebal buku, itu kalau novel. Tapi kalau dalam bentuk film itu bisa ditambahkan identitas karyanya, itu ditambahkan dengan sutradaranya siapa dan durasi filmnya itu berapa lama. Nah, itu di awal teks ulasan itu berisi identitas karya. Kemudian yang kedua di bawahnya identitas karya itu harus berisi orientasi. Apa tuh orientasi? Orientasi itu isinya pengenalan. Jadi kita mengenalkan latar belakangnya dulu, itu apa saja, tentang gambaran umum dari novel atau karya yang kita baca atau kita lihat. Nah, itu orientasinya apa? Itu kita kenalkan di situ. Berikutnya, struktur di bawahnya lagi adalah sinopsis. Nah, setelah kita tahu identitas karya, orientasi, berikutnya sinopsis. Ketika sudah membaca, kita ringkas dulu dalam isi buku itu, film, karya yang lain itu kita ringkas. Jadi ringkasannya, kalau sinopsis satu buku tebal, itu kita ringkas kira-kira tentang apa toh isinya, poin-poin besarnya. Kemudian
Struktur berikutnya adalah analisis. Nah, analisis itu berupa paparan dari unsur-unsur intrinsik karya tersebut, meliputi tema, alur, penokohan, amanatnya apa, dan sebagainya itu kita analisis. Jadi kita bedah isinya itu, temanya apa, alurnya alur maju, alur mundur atau bagaimana, penokohannya siapa saja ya. Nah, itu kita ulas di analisis. Dan terakhir kalau sudah dianalisis, kita menuju ke struktur evaluasi. Nah, apa itu struktur evaluasi? Itu berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari karya yang kita ulas. Untuk selanjutnya biar pembaca paham, oh kira-kira ini layak tidak, ini kelebihannya apa saja, ini novel ini kekurangannya apa saja. Nah, itu kita evaluasi. Nah, Ustazah mau memberikan satu contoh teks ulasan. Nah, dalam hal ini contohnya adalah teks ulasan film Laskar Pelangi. Insya Allah semuanya sudah melihat ya, sudah menontonnya ya. Kalaupun belum menonton barangkali sudah pernah membaca. Dulu sempat hits ya, sempat top ya Laskar Pelangi ini. Nah, kita menuju ke struktur pertama, identitas karya. Karena yang diulas Ustazah itu film, maka identitas karyanya ya seputar film tersebut. Identitas karyanya apa? Ini judul film Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, sutradaranya Riri Riza, produsernya siapa? Mira Lesmana. Kapan tahun diputar? Tahun diputar 2008. Distributornya Miles Production and Mizan Production dan durasi 120 menit. Karena ini berupa film berarti ada sutradara, produser, tahun diputar, durasi. Beda nanti ketika yang kita ulas adalah novel, pasti tidak ada sutradaranya. Kemudian menuju ke struktur yang kedua. Struktur yang kedua adalah orientasi. Orientasi tadi apa anak-anakku semuanya? Orientasi tadi adalah pengenalan secara gambaran umum ya. Nah, ini bisa dilihat orientasi dari film Laskar Pelangi. Film adalah salah satu wujud karya seni yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Apabila film diproduksi dengan tepat, maka bisa memberikan hiburan dan juga mengedukasi penontonnya dengan pesan yang kuat yang terkandung di dalam ceritanya. Salah satu film yang memenuhi kriteria tersebut yaitu Laskar Pelangi yang disutradarai oleh Riri Riza. Sementara itu, ceritanya ini diangkat dari novel dengan judul yang sama ditulis oleh Andrea Hirata. Nah, ini gambaran umum pengenalan awal film Laskar Pelangi itu apa saja. Nah, ini termasuk orientasi. Berikutnya struktur di bawahnya yang harus kita tulis sesuai tahapannya, yakni sinopsis. Apa tadi sinopsis anak-anak semuanya? Sinopsis tadi adalah ringkasan ceritanya ya. Jadi ceritanya secara ringkas itu apa? Ini Ustazah bacakan sinopsis dari film Laskar Pelangi. Cerita ini diawali ketika Ikal kembali menuju kampung halamannya yang terletak di Pulau Belitung. Ia lalu menceritakan kisah kecilnya di sana ketika ia pertama kali masuk ke sekolah SD Muhammadiyah. Kemudian di sana ia bertemu bersama 9 orang sahabatnya yang kelak disebut sebagai kelompok Laskar Pelangi. SD Muhammadiyah merupakan tempat di mana Laskar Pelangi bersekolah yang juga menjadi sekolah tertua di daerah Belitung. Sekolah tersebut memang sangat kecil, bobrok, serta sudah tidak layak pakai apabila dibandingkan dengan sekolah lain seperti sekolah PN Timah. Ironi mulai terjadi ketika kemiskinan yang melanda warga sekitar, padahal PN Timah ini mengeksploitasi kekayaan tanah mereka. Tetapi suka dan duka mereka dihadapi bersama. Dengan tersendat-sendat, sekolah itu terus bertahan dengan beberapa muridnya yang cemerlang dan dijuluki sebagai Laskar Pelangi oleh Ibu Muslimah yang merupakan salah satu guru di sana. Disinilah alur utama yang menyejukkan hati bermulai, di mana mereka semua terus tegar serta bertahan dalam menghadapi semua keterbatasan yang menyelimuti upaya mereka dalam belajar. Nah, ini bagian dari struktur sinopsis, ringkasan ceritanya apa, itu harus ada dalam teks ulasan. Struktur berikutnya adalah
analisis. Nah, di awal tadi sudah Ustazah sampaikan, analisis itu berisi seputar unsur intrinsik yang ada dalam karya yang kita ulas. Kalau tadi contohnya film Laskar Pelangi, analisisnya apa saja? Analisisnya meliputi temanya tentang pendidikan, penokohan, ada Ikal, anak cerdas dan pemerhati, Lintang, anak yang cerdas dan jenius, Mahar, anak yang berbakat dalam seni, dan sebagainya. Kemudian plot atau alurnya alur maju. Nah, latarnya apa saja? Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana, itu juga kita tuliskan. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang itu cara penulis menceritakan penokohannya itu dari sisi apa. Kalau dari sudut pandang Laskar Pelangi ini, sudut pandang pelaku utama, sudut pandang orang pertama ya, karena pelaku utamanya adalah yang diceritakan itu aku, dituliskan aku, maka disebut dengan sudut pandang orang pertama. Dan yang terakhir, analisis yang terakhir adalah amanat. Ini yang tidak boleh ketinggalan, karena poin yang paling penting dalam sebuah karya itu amanatnya apa. Nah, ini beberapa amanat yang ada dalam film Laskar Pelangi adalah jangan mudah menyerah dalam menghadapi keadaan, tetaplah optimis, semua berhak bermimpi dan bercita-cita yang tinggi. Ini kurang lebih analisis dari teks ulasan Laskar Pelangi. Selanjutnya kita menuju struktur yang terakhir, yaitu evaluasi. Nah, evaluasi tadi mencakup tentang kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan dari Laskar Pelangi apa saja anak-anakku semuanya? Nah, diantaranya kelebihan filmnya itu kisah sehari-hari yang di daerah terpencil menjadi kekuatan terbesar dalam film ini. Disajikan di dalam alur cerita yang mengalir sederhana tetapi tetap mengena menjadi salah satu kelebihannya. Keindahan dari Pulau Belitung pun turut menjadi pesona tersendiri pada segi sinematografi. Itu kelebihan yang bisa diulas. Kemudian kekurangan film, ada penjelasan yang kurang lengkap terkait bagaimana Lintang mendapatkan ilmu yang luar biasa dalam. Jadi luar biasa dalam, jadi luar biasa sekali. Bahkan dapat mengetahui nama Latin pada beberapa tumbuhan. Nah, itu dapat ilmunya dari mana? Itu yang tidak diceritakan di situ. Maka ini jadi satu poin kekurangan film tersebut. Padahal di sekolahnya yang terpencil itu kan sangat sulit untuk memperoleh buku pengetahuan. Seandainya ada keterangan terkait Lintang memperoleh akses ke buku-buku berkualitas melalui kapal yang bersinggah serta kebetulan membawa muatan buku misalnya, maka cerita tersebut akan lebih masuk akal. Tak hanya itu saja, secara umum juga dijelaskan bagaimana Lintang mendapatkan ilmunya. Nah, ini ulasan struktur terakhir yaitu evaluasi. Jadi menyampaikan dari orang yang baca itu boleh membuat ulasan. Lewat kisah persahabatannya yang menghangatkan serta perjuangannya kepada beragam kekurangan yang dihadapi di dalam film ini menjadi sangat menarik serta syarat akan makna. Ceritanya bisa dijadikan sebagai inspirasi dan motivasi tersendiri untuk penonton agar tidak menyia-nyiakan kelebihan yang sudah dimiliki. Cerita yang apik dari si penulis serta sinematografi yang estetis dari sutradaranya membuat film satu ini menjadi tamasya visual dan juga psikologis yang bisa mencerahkan hati. Tidak berlebihan rasanya jika film ini dinobatkan menjadi salah satu film terbaik Indonesia. Nah, itu tadi anak-anakku semuanya satu contoh teks ulasan. Jadi ketika teks ulasan itu ditulis itu ada beberapa, bisa kalau ditulis di kertas ya itu bisa beberapa lembar karena memuat struktur tadi. Ada 5 struktur yang ada tadi. Itu untuk pertemuan kali ini dan pembahasan lebih detailnya kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Ustazah akhiri pada pertemuan kali ini, Ustazah sampaikan lagi, silakan dibaca ulang, dilihat ulang videonya, kemudian kalian catat poin-poin yang penting. Dan di akhir pembelajaran ada soal yang perlu kalian kerjakan yang Ustazah share nanti ya di grup wali kelas.
di grup kelas, mohon maaf, Ustazah share di situ dalam bentuk Google Form ya. Nanti kalian bisa kerjakan dengan baik, dengan cermat. Ini saja yang bisa Ustazah sampaikan di pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.